Pada tanggal 14 Maret 1947, para tahanan yang sebelumnya diikat di tiang listrik dekat pos Knil dilepaskan. Selanjutnya, mereka diarahkan oleh pasukan Knil menuju pasar Enrekang bertemu dengan pimpinan Abu Bakar Lambogo. Apa yang ditemui ternyata tinggal kepala Abu Bakar yang dipasang di bayonet pintu gerbang masuk pasar Enrekang. Para tahanan dipaksa satu persatu untuk mencium kepala Abu Bakar tanpa badan tersebut. Pemerintah Belanda akhirnya minta maaf kepada keluarga Abu Bakar Lambogo. Pengadilan sipil di Den Haag pada 30 September 2020 akhirnya membuat keputusan yang mewajibkan pemerintahan Kerajaan Belanda untuk minta maaf kepada keluarga Kapten Andi Abu Bakar Lambogo, tokoh pejuang RI di Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan pada agresi Belanda tahun 1947. Pemerintah Belanda juga diminta melakukan pembayaran ganti rugi sebesar 15 juta kepada keluarga Abu Bakar. Perjuangan untuk menuntut adanya pertanggungjawaban Belanda ditempuh keluarga Abu Bakar Lambogo sejak tahun 2016 lewat mediasi Yayasan Komite Utang Kehormatan Belanda atau KUKB. Dalam sebuah artikel di media rudebruksurabaya.com dituliskan bagaimana keluarga Abu Bakar Lambogo berupaya untuk menuntut pihak Belanda. Cerita bermula saat Malik, anak dari Abu Bakar yang saat kejadian pemenggalan masih berusia 5 tahun, menghubungi Jeffrey Pondak setelah membaca di surat kabar mengenai tuntutan hukum yang dimenangkan atas para janda keluarga korban Westerling. Pertanyaan pertama Pondak kepada Malik adalah, apakah ada catatan mengenai insiden tersebut, berikut deskripsinya, dan masih adakah saksi mata? Ketua KUKB ini meyakini peluang Lisbeth Sackville memenangkan tuntutan akan lebih besar jika hal-hal tersebut dipenuhi. Kemudian Pondak memiliki ide untuk mengirimkan sebuah ilustrator kepada saksi mata untuk menggambarkan situasi tersebut. Ricky Malik, sang cucu, bertanggung jawab atas korespondensi antara Malik dan Pondak karena Malik tidak memiliki internet. Pondak menerima kiriman artikel-artikel dan buku yang berhubungan dengan peristiwa pembunuhan Abu Bakar, juga sebuah foto kuno Abu Bakar pada tahun 1940. Ricky Malik mengatakan, jika saja kakeknya diperlakukan dengan selayaknya sebagai tawanan perang, maka bisa saja Abu Bakar Lambogo bisa hidup lebih lama dan mengabdikan diri di TNI dan masyarakat. Namun, apa yang diperbuat Belanda telah menghantam hidup keluarga Abu Bakar. Dalam sejarah Perang Kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 hingga tahun 1949 di Sulawesi Selatan, Andi Abu Bakar Lambogo bukanlah nama sembarangan. Dalam Historia.id, tokoh pejuang kemerdekaan Sulawesi Selatan, Haji Malwi Selan menyebut kawan seperjuangannya tersebut adalah seorang patriot. Kematiannya memang menggenaskan, tapi itulah salah satu risiko yang harus dihadapi seorang patriot. Saya rasa Kapten Abu Bakar sudah memperhitungkan semuanya, ujar Haji Malwi Selan, ex-pengawal Presiden Soekarno itu. Pada tahun 1958, Presiden Soekarno menganugerahkan gelar pahlawan Anumerta kepada Kapten Andi Abu Bakar Lambogo. Kisah tentang perjuangan Abu Bakar Lambogo akan selalu hidup di hati orang-orang yang ada di Kabupaten Enrekang. Abu Bakar Lambogo yang biasa disebut Puang Bakarang adalah putra dari kalangan bangsawan Masen Rempulu. Abu Bakar adalah nama aslinya. Abu Bakar Lambogo lahir tahun 1913 dari ayah yang bernama Haji Lambogo Petana Bali dan ibu bernama Inambe. Ayah Abu Bakar Lambogo adalah seorang pembicara di pemerintahan kerajaan di Masen Rempulu.
Pada saat berusia 10 tahun, beliau masuk ke sekolah rakyat dengan waktu pendidikan selama 3 tahun. Abu Bakar Lambogo pernah menjadi guru sekolah rakyat pada masa penjajahan Belanda. Selanjutnya pada masa Jepang, dia diangkat menjadi menteri polisi merangkap kepala distrik Ranga. Posisi itu ia tinggalkan untuk bergabung dengan masyarakat Masen Rempulu memperjuangkan kemerdekaan. Semoga kisah ini bisa memberikan sedikit cerita. Semoga pula ada yang tertarik bisa menuliskan dan mengungkapkan kisah lebih jauh tentang Abu Bakar Lambogo. Sekian dulu narasi-narasi sejarah saya kali ini. Dukung terus channel Ahmad Dahlan Project. Saya Naim Arkananta, salam.